Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi vlog kali ini adalah tentang bagaimana garap skripsi dengan Smart PLS. Uh, Kebanyakan karena ini sesuatu yang baru dan sesuatu yang pengganti analisis regresi. Jadi Smart PLS ini sesuatu yang menarik untuk kita garap. Kasusnya adalah, oke, di sini kasusnya yang akan kita garap bersama adalah menggunakan 3 konsep. Saya bagikan contoh menggarapnya di YouTube. Saya kasih link kasusnya beserta filenya. Terus yang ketiga, kalian coba tugas mandiri garap yang kalian buat menurut apa yang saya buat. Setelah video ini mungkin video selanjutnya kita memasukkan hasilnya ke dalam sebuah narasi sebagaimana skripsi-skripsi yang ada, supaya kalian tahu apa aja yang dimasukkan dan apa aja yang dijelaskan di bagian pembahasan. Oke, hal ini merupakan teknik yang cepat dalam mengerjakan skripsi melalui software Smart PLS. Apalagi kalian dari pengen meneliti segala sesuatu. Apa itu Smart PLS? Bagaimana Smart PLS? Kalian bisa buka di website rujukan. Nanti ini file saya bagikan, nanti di bagian bawahnya ada rujukan, bisa kalian pelajarin. Lanjut, di sini ada kasus, ada skripsi, dari mahasiswa saya dapatkan, cuman dia menggunakan analisis regresi linear berganda. Dan di vlog kali ini saya menggunakan analisisnya menggunakan persamaan struktural, susah ngomongnya coy. Nah, kalau analisis regresi, Y sama dengan A plus B1 X1, B2 X2, B3 X3, B4 X4 plus B5 X5 ditambah E. Di mana X1 adalah kualitas jasa, X2 pelayanan, X3 promosi, X4 produk, X5 lokasi, dan Y-nya adalah minat menabung. Dalam dunia PLS ada istilah eksogen, laten eksogen, dan laten endogen. Laten endogen itu variabel dependent, sedangkan laten eksogen adalah variabel independennya. Begitu dia ceritanya. Nah, itu untuk mempermudah memahami ya, di mana persamaan strukturalnya seperti ini nih. Nih, ada zeta, ada gamma, ya kan? Itu apa ini mudahnya. Langkah-langkahnya ketika memahami PLS, yang pertama outer modelnya dulu. Kita melihat kalau orang kan uji validitasnya, memenuhi nggak dia syarat, ya kan? Dari setiap item-item di kuesioner. Nanti kita cari tuh convergent validity, ya kan? Discriminant validity, cross loading factor, serta nilai AP, average variance extracted. Ini dulu didapatkan, ya kan? Baru kita bisa masuk ke inner model. Nanti kasusnya kita garap di sini ya, nanti ada contoh kasus. Selanjutnya ini pedomannya tentang korelasi hubungan ya. Ini sambil dibaca ya, saya bagi filenya. Langkah kedua setelah outer dinilai yaitu menilai inner model atau struktural model. Nah, R square, stone ini prediktif. Oh, ini sebenarnya bagian dari ini nih. Ini salah saya masukkan, nanti saya revisi. Ini didapat dari inner model. Sementara yang outer model, sementara yang inner model fokusnya kepada uji T serta koefisien parameternya. Tata caranya seperti apa? Langsung kita eksekusi bersama. Kita ambil sebuah kasus. Ini saya gedein. New project. Oke. Kasus 1. Ini yang normal lagi ya. Tidak ada variabel moderasi, tidak ada variabel intervening. Kalau variabel yang itu nanti di vlog selanjutnya. Kita singkat durasi, yang penting kalian paham. Oke. Kemudian ini ada data. Ini ada data. Kita buka dulu. Oke. Nah,
Data ini sebenarnya harus kalian save as dulu ke format atau kalian export. Ada pilihannya change file type. Di sini pilih CSV atau ini, ya kan, secara umum karena ini yang bisa dibaca sama si Smart PLS. Kemudian kalian save as datanya. Kita masukkan di sini PLS 21 Juli 2020 kasus tuh. Oke. Yes. Nah, data-data yang dimasukkan dalam PLS adalah data hasil setiap butir pernyataan dari setiap kuesioner. X.1, X.2, X.4. Kalau sementara di regresi, kalian X penjumlahannya ya. Kalau dalam analisis PET analis, ya kan, partial least square, kalau analisis itu tidak ada. Jadi langsung berupa butir-butir pertanyaannya aja. Terus ini kita close. Oke. Terus kita kembali lagi ke sini. Nih, ketika kasus satu ini kalian double klik aja untuk memasukkan data. Double klik to import data. Sabar, software ini sedang loading. Kemudian kita masuk tadi ke dokumen, kemudian di sini ke vlog. Kemudian kita kembali ke sini, ke tempat tadi. Kita buka nih, CSV-nya sudah ada. Kita open saja. Oke, kita okekan. Dia mengkalkulasi datanya. Oke, inilah datanya sudah masuk. Jadi kalau lihat double klik kasus satunya, kalau kita double klik kasus ini dia sudah masuk. Indikatornya dan di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membangun model. Nah, cara membangun modelnya itu gampang sekali, bro. Gampang sekali, coy. Tarik sini, tarik, masukkan ke sini, ya kan? Jadi, ini kita ganti namanya apa tadi nama di sininya? Naik ke atas, kita kembali ke awal. Ini kualitas jasa, ya. Ini bisa kita ganti kualitas jasa. Rename kualitas jasa. Kualitas jasa. Nah, di reportnya kita kasih spasi. Oke. Kemudian di sininya lagi kita tarik lagi variabel selanjutnya. Jadi ini setiap butir pernyataan ya yang kalian buat. X27 tarik ke sini. Turun sedikit ke sini kan. Biar saya rapikan lagi. Kemudian kita selesaikan aja dulu ya yang di sini. X34. Tarik lagi ke sini. Kemudian lanjut ke X4-nya. Tarik lagi ke sini. X5-nya. Tarik lagi ke sini. Kemudian Y-nya kita tarik juga. Y-nya. Oke, tarik juga. Klik kanan kalau mau arahkan ke sini. Ini kalau saya zoom kelihatannya masih ya. Oke. Lanjut, ini saya rapikan begini. Kemudian ini saya rapikan CX3. Atau bisa saya buat begini. Ini kita ke ataskan biar untuk memperkecil suasana, memperkecil tempat. Kesinikan. Kemudian X4-nya kesinikan. Kemudian X5-nya kita ke bawahkan. Bisa, mudah-mudahan ini ya cukup jelas. Lanjut, yang tadi ini kualitas jasa, yang X2 tadi pelayanan promosi produk lokasi.
pelayanan promosi produk lokasi. Kita ganti pelayanan promosi produk dan lokasi. Terhadap variabel ini tadi apa? Minat menabung. Di reportnya kita kasih spasi. Oke. Setelah model ini kalian bangun, baru kita konekkan pengaruh. Kita mencari ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadilah model yang standar. Biasanya kalau ini sudah jadi, kita save as dulu. Kita tulis di sini model yang pertama. Model pertama. Selanjutnya setelah model ini dibuat, jadilah seperti ini. Biasa di copy paste nih di skripsi itu. Nanti kita bahas ini ya dalam blog tersendiri bagaimana memindahkan hasil ini ke dalam sebuah skripsi di pembahasan. Lanjut, setelah tahap selanjutnya adalah kita calculate. Langkah selanjutnya untuk outer modelnya, PSM algorithm. Karena kita bukan orang statistik, kita dunia manajemen lebih fokus apa yang dibaca kita pakai, dapatkan hasilnya, itu pendekatan baru kita interpretasikan. Oke, langsung kita start kalkulasi. Kita lihat. Oke, nah inilah dia hasilnya. Kita lihat kembali ke sini kasus 1. Cari nilai. Jika di sini nilai yang di masing-masing konstruk ini, ya kan, ada nilai yang 0,5 ke bawah, itu harus kita buang. Karena dia bermasalah nanti di ini semua. Jadi wajib jika dia datanya entah butir pertanyaan itu nggak benar kalau versi si Smart PLS ini, jadi harus kita buang nih dari dalam sistem. Jadi ini harus dibuang, terus kita calculate ulang. Kayak gitu ceritanya. Nah ini karena nilainya bagus semua, maka didapatlah hasil seperti ini. Hasilnya. Kita lihat yang pertama reliability dan validity-nya yang dinilai nanti crossband alfanya, composite-nya, AP-nya, ya kan? Tag ini kita jelaskan nanti pada blog selanjutnya. Terus kita lihat R square-nya. Jadi kata kuncinya ambil data yang di sini, ambil data di R square ini. Nah, ternyata R square ini pengaruhnya sebesar 70%. Atau secara tepatnya setelah penyesuaian sebesar 68,7%. Sisanya 30% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain kelima faktor tadi. Itu dijelaskan di narasi. Kemudian ada di sini indirect effect, total effect, discriminant validity, ya kan? Kita lihat cross loading faktornya, kita lihat kondisinya di sini. Apakah kualitas jasa si X1 ini, di mana X1 ini harus lebih besar daripada ini, ya kan? Ini juga harus lebih besar. X12 lebih besar daripada X13 lebih besar. Oke. Nah, setelah tahap ini selesai, tahap keduanya adalah kita buat di sini. Kita jadikan juga ini. Ini model outer model. Dia di luar dulu, baru yang di dalam dibahas. Jangan lupa, kalau yang versi kalian yang student ini di screenshot karena tidak bisa ya. Tapi kalau yang versi yang berbayar, kalian bisa export langsung ke Excel. Kamu export aja langsung. Jadi kita jadikan Excel formatnya. Kasus 1, outer model.
Jadi filenya bisa kalian copy jadi format Excel, pindahkan, lebih mudah sih. Cuman ini lebih mahal kalau kalian langganan. Lanjut, kita tunggu ya. Agak lama karena berhubung komputernya. Nah, sambil menunggu, di sini ada contoh kasus pembahasan yang sebenarnya akan nanti saya bahas. Saya turunkan aja di sini, turunkan. Ini. Ini ada kasus pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham. Tadi lebih fokus pada manajemen pemasaran, sementara ini manajemen keuangan. Nah, ini nanti kita bahas yang materi yang tadi, kita pindahkan ke sini, terus kita bahas sama-sama. Kita narasikan ke sini. Ini dia pembahasannya, ini filenya, contohnya, nanti kita bahas, ini dimasukkan, apa aja yang perlu dimasukkan. Oke, cancel aja. Nanti rehabilitasnya dimasukkan, AP-nya dimasukkan, ya kan? Harus di atas 0,5, ini dimasukkan semua dalam. Kemudian setelah ini selesai, baru kita masuk ke pengujian struktural. Oke. Nah, tadi sebenarnya datanya sudah masuk ke format Excel di sini. Kita lihat. Ini kasusnya sudah ada di sini. Tapi berhubung durasi kita lanjut. Langkah selanjutnya adalah menguji outer model. Outer model caranya adalah kalian kembali ke sini. Kemudian kalian calculate. Kemudian kalian bootstrapping. Kita cek nilai P-value-nya. Ini kalau nggak usah kalian macem-macemin, biarkan aja pokoknya. Yang penting signifikannya harus di bawah 0,05. Langsung kita start. Kita lihat hasilnya. Dapat. Inilah dia hasil yang diinginkan dari bootstrapping. Kalau lihat kasusnya berubah lagi tuh gambarnya tuh, karena kita fokus ke gambar yang ada di sini nih, yang di tengah-tengahnya. Nah, ini yang kita cari nilainya, hubungannya. Ini kita klik kanan, kemudian ke sini lagi, namanya model inner, ya kan? Oke. Balik, kemudian kita kembali ke sini, kita lihat hasilnya. Ternyata menilainya pengaruh yang tadi, di sini cara membacanya begini. Pengaruh kualitas jasa terhadap minat menabung, ternyata di sini T statistiknya adalah 2,98 dan P-value-nya adalah 0,03. Artinya apa? Ini berpengaruh signifikan. Kemudian kenapa lambang biru ini artinya berpengaruh ya? Lambang merah ini artinya tidak berpengaruh signifikan. Tidak berpengaruh. Kalau berpengaruh bisa kalian tulis signifikan. Karena ini di bawah 0,5, ini di atas 0,5. Dan syarat yang kedua adalah lihat dari T statistiknya. Standar menilai T adalah jika nilainya di atas 1,96 artinya berpengaruh. Jadi yang di atas 1,9 adalah kualitas jasa berpengaruh terhadap minat menabung. Kemudian lokasi berpengaruh terhadap minat menabung. Kemudian produk pasti berpengaruh terhadap minat menabung. Sementara pelayanan tidak berpengaruh terhadap minat menabung, promosi juga tidak berpengaruh terhadap minat menabung. Rata-rata artinya masyarakat yang ada di sini lebih minat menabung dia. Oke.